Ya, selamat pagi, Selamat pagi. Pak Richard Thomas Fangidai Siap, Tovan. Tofal, yang dalam arti punya beberapa hektar tanah di Kabupaten Kupang, khususnya di Babau. Siap. Bagaimana Anda melihat ini masalah pacuan kuda yang sekarang? Ya sebenarnya simpel saja. Tidak perlu banyak ribet-ribet. Tapi saya pertama ucapkan terima kasih dulu kepada Tuhan. Terus yang kedua, saya 200% kepada Pak Kejari, Pak Jupiter Selan. Tanjap terus Pak, gas terus sampai akar-akarnya. Karena ini Kabupaten Kupang harus diselamatkan, harus dibersihkan. Karena selama ini bertahun-tahun ini bercokol dalam kasus macam-macam korupsi kiri kanan. Jadi saya sebagai salah satu tokoh masyarakat, kenapa saya bilang saya tokoh? Karena saya juga akan bicarakan saya punya jasa-jasa. Tapi secara manusia, Tuhan memarahi orang yang selalu bangga-bangga jasa. Tapi saya punya Tuhan. Ini persoalan sudah Pacuan kuda. Persoalan pacuan kuda sudah berapa lama nih? Ya, so sekitar cukup. Kalau tanah pacuan sudah puluhan tahun. Belum tahun ya? Dari sudah 30 tahun. Itu zamannya Bupati siapa tuh? Pak Meda, Laurihi, dan terakhir Pak Yuslede. Itu Eki dulu tuh. Ya, pokoknya pertama ya. Pak Meda, Pak Laurihi. Jadi omong tentang itu semua dokumen saya siap. Ya. Kalau memang pemerintah butuh untuk saya buktikan, karena pikir saya akan framing yang negatif kepada pejabat-pejabat Kabupaten Kupang, saya siap bertanggung jawab di mata hukum. Dokumen-dokumennya bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi waktu sejarahnya pacuan kuda waktu itu bagaimana? Coba Bung cerita sedikit. Kalau pacuan kuda dari awal garis besarnya saja dulu. Ya. Dia kan di Polres Kupang. Saya dengan mantan kepala desa Bu Yanti Metukors almarhum, dia datang tanya sama saya, Tom, bagaimana kita pindah ini pacuan di atas? Karena lalu lintasnya sudah mulai semakin ramai. Saya bilang, oke, kalau untuk kepentingan umum saya mendukung, why not? Saya bilang, oke, kita pindah. Jadi kita sepakat dua-dua secara lisan. Maka pindahlah di atas itu. Itu tahun tidak salah 94 itu ada salah satu proyek besar lokasi pemotongan burung unta di situ. Tahun 94 itu peletakan batu pertama oleh Pak Suyono Hartoyo SH. Bagaimana waktu Bung mengurus ini pacuan kuda yang sudah ribut dari berapa 5 tahun yang lalu? Waktu itu zaman bupatinya masih Pak Meda. Tidak, 5 tahun yang lalu tuh zaman bupatinya masih Korinus kok? Korinus, Pak Tuteki. Pak Tuteki. Pak Korinus. Nah, bagaimana pendapat mereka waktu itu? Mereka just istilahnya masa bodoh. Kan mereka bilang itu kan tanah Pemda. Tapi ternyata bukan ya? Bukan tanah Pemda? Bukan. Tidak pernah ada tanah Pemda di situ. Karena saya yang pindah, dan bukan juga saya pemilik, bukan saya, kami yang ada di situ sejak tahun 64 kami sudah di situ. Oh, 64. main. Karena bapak saya itu dulu anemer kayu, tukang potong kayu api, kasih masuk di asrama Oba tentara itu. Jadi saya pun bapak dan saya sudah berkenal dengan TNI sejak tahun 64. Karena sering kasih masuk ke situ. Jadi itu tempat pemotongan kayu-kayu api di situ. Lokasi seluruh baik sampai dari sini sampai dalam kom. Jadi Bung Thomas Richard Fangidai, Anda melihat ke depan ini kira-kira selanjutnya mau diapa nih ini pacuan kuda? Menurut Anda? Kalau saya tidak pernah tidak mendukung satu program pemerintah. Bukti 97 itu saya mendukung program pemerintah. Dokumen semua saya siap beberkan. Kalau pemerintah butuh itu dan pihak yang mana, saya siap bawa dan buktikan. Saya tidak pernah tidak mendukung. Tapi kami juga berharap kepada pemerintah. Juga tolong menghargai kami dong. Saya tanya balik sama Pak Jepri, negara masih akui tanah wilayah tidak tanah masyarakat. Kalau negara akui, tolong hargai kami dong. Kalau pemerintah hargai kami hargai pemerintah. Jangan seolah-olah pemerintah ini berkuasa otoriter dan tidak. Saya menghimbau itu jangan ada lagi di zaman Pak Yuslede ini. Beliau ini sebelum jadi bupati dia pernah bilang sama Korinus Mas Eno. Dia bilang pemerintah harus berani duduk dan ngomong sama itu orang selesaikan masalah tanah. Termasuk dengan Pak Tommy Da Costa itu.
dari Partai Gerindra. Mereka bilang pemerintah harus berani ambil sikap dan berani duduk selesaikan dulu masalah tanah Percuan Kuda. Tapi nothing to do until now. Mereka tidak pernah dulu omong dan masalah. Tidak pernah bicara masalah ini. Iya, tapi saya tunggu-tunggu udah ada yang mau datang. Mereka bilang, jangan percaya dia. Karena ini bukan dia pemilik. Dia bilang siapa nih? Ya ada satu pejabat di kabupaten. Ya siapa? Pejabat siapa? Kalau tidak salah waktu itu Pak Kabit. Jadi ini jangan dijadi jadi bermusuhan. Itu saya pun saudara juga Pak John Sula. Dia bilang jangan percaya Om Tom itu bukan dia pun tanah, bukan dia pemilik. Bagi John Sula yang Kabak Umum sekarang. Ya, tapi saya tidak marah sama dia. Dia omong saya bilang monggo aja please. Tunggu tanggal main. Ya. Kan saya pernah bilang bukan saya pemilik. Ya. Nah, ini terakhir Bung. Siap. Bung melihat ke depan ini tanah Percuan Kuda yang sekarang sudah ditangani oleh Kajari Kabupaten Kupang, yaitu Kajari Jupiter Selan Esa. Bagaimana tanggapan Bung? Kira-kira mungkin masih ada tersangka-tersangka yang lain atau bagaimana? Ini menarik sekali. Terima kasih atas pernyataan itu. Jadi mengenai ini persoalan, kan saya yang memulai awal, saya yang minta dukungan pemerintah kepada saya untuk pagar keliling dulu itu lokasi. Karena sekian banyak orang sudah jual beli itu tanah. Oh begitu ya. Tanah itu saya pernah beri 2004. Dokumennya semua sampai hari ini. Brimopolda NTT ini? Iya. Dalam waktu dekat saya akan bersurat resmi ke Kapolda untuk kita amankan kembali. Beberapa mantan Dansat sudah ke saya, bahkan sudah datang dia juga di makan waktu. Kan salah satu Dansat siapa waktu itu? Pak Ferry sekarang nih. Yang sekarang Dansat Brimo. Dia pernah suruh timnya turun datang. Saya pilih lokasi, ternyata kan lokasi itu kan sudah dipetakan dijual beli oleh masyarakat. Karena ada ulah sendiri pemerintah. Karena waktu itu dibangun jalan di atas tanah itu. Saya punya dokumen sudah semua ada. Tapi karena orang bilang kalau pemerintah lawan matahari itu, bagi saya tidak masalah. Matahari kan tidak ada urusannya saya. Cuma itu bahasa menakut-nakuti orang. Jadi saya pertama terima kasih ke Pak Kejari sudah diskusi. Ya, bukan saya setuju. Saya sangat sedih, sangat. Sebenarnya kalau dia dari sisi positifnya, saya juga nanti buat Pak Kejari, kan sama seroja. Ini tidak menggurui, kan sudah tahu makan usia. Jadi itu pagar-pagar kan sudah ada rongga-rongga, gampang angin tembus dan bisa-bisa. Yang jadi aneh, pagarnya sudah rubuh waktu itu, tapi bersamaan dengan itu tribun. Nah karena tidak paket tribun sama paket ini memberitahu utama apa yang kepada pihak haji. Ini ada sentimennya karena Pak Kurin dulu bahwa itu Pak Kurinus masih ngomong ya. Jadi itu Pak yang bermain ini kan disuruh di ini juga bukan berarti menghakimi. Aku dengan si Jerman. Waktu itu kan kemarin sudah masih jabat itu kan saling baku sandal masalah terus. Jadi hari di situ di saatnya waktu pemeriksaan itu para panitia yang kagak semut kan diperiksa di Kejari. Saya pun nama selalu disebut Pak, tapi yang punya lahan. Jadi wajar saja bagi kita. Jadi kami kenapa saja yang laporkan ibunya sebenarnya satu paket. Jadi menurut Anda, Thomas Richard Manggidai
yang berkuasa penuh dalam Ya. wilayah di Babaos ini, khususnya tanah di Pacon Kuda. Ya. Ini menurut Anda bagaimana nih? Ini sekarang Kajari sudah mulai mengungkap satu-satu nih Pacon Kuda. Kira-kira ke depannya masih yang atau tidak? Masih Kira-kira? ada. Masih ada. Ya? Masih ada. Masih ada, saya Tersangka-tersangka yang lain nih. saya pending dulu. Saya pending. Oke. Masih Masih ada. Ya? kalau ini dibuka Ya. berjejeran, Ya. berurutan, nanti ada yang masuk. Ya. Pasti itu. Kalau memang saya tidak, Pak Kejari tidak berani. Tapi saya minta Pak Kejari, Kejaksaan Agung tarik sama dia dulu dari Ya. Republik Kabupaten. Biarkan dia bertugas selama 1 atau 2 tahun dulu. Pemberesan dulu. Khusus di Kabupaten Lupa, kan saya ada beberapa hal. Persoalan yang paling utama karena masalah kasus pecuan. Pecuan ya. Terus habis teres. Teres. Sumur bor. Sumur bor ya. Sumur bor juga ada masalah. Ya. Terus gor. Ya. Terus ada satu lagi kapal timah itu. Jangan lupa itu. Oh, ya. Terus khusus lagi tanah Polres Ya. yang menyimpan masalah. Ini khusus pesan untuk Pak Kajari. Jari. Kapal Jupiter bisa kasih tambah informasi. Kapal saya tidak menghakimi. Ya. Ini terakhir, Terakhir, Bung. siap. Kemarin yang Anda melihat yang mantan Bupati Kupang Tito Eki mengungkapkan bahwa harus tangkap ikan-ikan besar. Apa Anda? Saya setuju. Karena itu bagian dari informasi historika yang ada. Jadi kalau memang Pak Tito Eki mantan Bupati juga dilihat itu, why not? Monggo, Pak. Tapi makin minum itu. Ya. Supaya jangan ikan Kecil. tembang saja. Ya. Kalau bisa yang tongkol, yang kombong, yang Ikan raja. gergaing dong. Gergaing. Mesti tangkap juga. Ya. Supaya adil lah begitu. Jadi bagi saya, Ya. saya mendukung Pak Eki. Ya. Maju terus Pak Tito Eki. Ya. Saya mendukung semua itu. Yang ini demi kebenaran, saya titip bahwa ingat ketika kebenaran datang mau dikemenangkan, pasti banyak orang akan kebenaran dia datang tepat waktunya. Jadi saya siap untuk berkolaborasi dengan Pak Kejari. Ini hidup terakhir. Saya Bupati Konino. Saya minta aduh turun milik aset bupati yang ada di Kedua Babau. Banyak aset tumpang tindih. Nah ini perlu diberi. Ternyata sama Pak Jaksa Ilham. Pak Irwan Ilham. Oh, Pak Ilham. Saya pergi kan Pak Okto kita bupati untuk kita berpaham saat di kita amankan aset-aset daerah. Oh begitu. Karena ada aset daerah yang dibeli masyarakat, Pemda diam. Terus saya punya tanah Pemda. Ini bupati yang baru tuh. Saya Bagaimana? kita Oke. saya